dan calon istrinya. Semuanya itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan rencana Tuhan dan ketetapan Tuhan bagi semua orang yang diciptakan oleh Allah. Semuanya harus menikah. Karena itu adalah program Allah. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 19 ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan adalah ketetapan Allah. Allah lah yang menjadi inisiator dan dinamisator. Dialah yang pembuat ide, pembuat rancangan, yang punya inisiatif tersendiri. Dan bukan hanya inisiator saja Allah dalam pernikahan, tetapi juga dinamisator. Artinya dialah yang akan menggerakkan pernikahan itu, menjalani pernikahan itu dengan mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan hikmat, mengaruniakan pengetahuan, dan mengaruniakan segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat dalam pernikahan. Jadi bukan ide manusia, bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Dan Allah langsung terlibat di dalam pernikahan itu. Karena itu salah satu kegiatan rohani yang sakral di tengah-tengah Kristen adalah pernikahan. Makanya disebut pernikahan kudus, pernikahan suci. Tidak asal-asal dibuat, tetapi di balik semuanya itu adalah rancangan Allah dan ketetapan Tuhan. Karena itu kita tidak perlu takut dan ragu-ragu. Teristimewa kedua mempelai ini, apa yang hendak dimakan, apa yang hendak diminum, bagaimana kelangsungan hidup selanjutnya. Allah kita itu adalah Allah yang dinamisator. Dinamis artinya pekerjaannya itu terus berkesinambungan, tidak berhenti. Allah kita itulah yang pemelihara pernikahan dan memberkati pernikahan. Segala keperluan dan kebutuhan dicukupkan oleh Allah. Makanya ketika Adam diciptakan dan ketika Hawa juga diciptakan, dan setelah diciptakan diberkati oleh Tuhan. Jeholah si Adam duduk si Hawa, nah di pasu-pasu tangan ni depata langsung. Ala yang kedua mempelayon di pasu-pasu hamba do alai, hamba yang telah diurapi oleh Tuhan. Hamba yang telah memahami firman, hamba yang telah memahami ketetapan-ketetapan pernikahan. Tetapi sekalipun hamba, Alkitab berkata bahwa juga itu adalah perpanjangan tangan Allah. Jadi pernikahan tetap terus dinyatakan Allah pekerjaannya. Dialah inisiator dan dinamisator. Tetapi kita harus memahami juga pernikahan juga Allah lah yang membuat hukum. Arong do hukum pernikahan.
ada pedoman-pedoman pernikahan, ada aturan-aturan pernikahan, dan bukan manusia yang membuat hukum dan aturan dan pedoman-pedoman pernikahan itu, tetapi Allah sendiri. Makanya dikatakan ketika Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik sendirian, tetapi dia harus sempurna keberadaannya dengan menempatkan Hawa di sisinya. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan membuat seorang penolong baginya yang akan bersama-sama dengan dia. Jadi hukum pernikahan itu harus sepadan. Sepadan artinya serasi. Satu arah, satu tujuan. Harus sepadan. Supaya pernikahan itu bisa sepadan, harus hidup di dalam firman Allah. Karena itulah hukum dan aturan Tuhan. Pernikahan tidak boleh bercerai. Itu aturan Tuhan. Pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Seorang laki-laki harus meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya sampai selama-lamanya. Dan aturan ini dan hukum ini sangat tegas. Tak boleh bercerai. Apapun alasannya. Hanya dua alasan yang dimungkinkan bisa orang bercerai. Kematian dan perzinahan. Aturan pernikahan tidak boleh diceraikan. Tak boleh bercerai. Apapun alasannya. Makanya pertukaran cincin ini itu artinya bahwa engkau telah siap menerima kelemahan, kekurangan, kelebihan seorang dengan yang lain. Itu adalah hukum Allah dan ketetapan Allah sepanjang masa. Bahwa pernikahan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, dengan alasan apapun. Tidak boleh bercerai. Sutunglah gabian nonung matue baru tapu bolonon cerai mah so ngametua. Manang na si tua Alfonso ngala nung metua nung ruhet cerai macam tak boleh dengan alasan apapun. Hukum Allah tentang perkawinan tidak boleh antara gelap dengan terang. Itu hukum Allah. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi dang boi pasu-pasuon, molo seorang pengantin perempuan perdatu-datu, do seorang pengantin laki-laki penyembah Kristus. Itu hukum Allah. Una pedo muhamunda golak dok natorang. Makanya sebelum pernikahan ditetapkan harus lihat dulu apakah dia penyembah berhala atau penyembah Kristus atau memang tidak percaya kepada Kristus. Karena itu aturan. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang di antara orang-orang yang tidak percaya. Tapi pernikahan yang ada di hadapan kita sekarang ini sama-sama penyembah Kristus, pengikut Kristus. Haleluya. Alainak pengikut Kristus, mulu adong dua masalah persoalan, manang nasait, manang kemiskinan, manang kelaparan, setunglau hamutong. Tudah itu. Manak tuhuaso ni hagolapon. Karena apa? Ingat pernikahan itu adalah inisiator Allah dan dinamisator Allah. Dia bertanggung jawab panjang kehidupan sebuah pernikahan. Tuhan yang bertanggung jawab. Dang nagu mogo Tuhan taisya detui. Dang nagu mogo Tuhan taisya sibolisi. Karena itu kita harus memahami hukum-hukum yang diberikan oleh Allah tentang pernikahan. Dang bui pada munda kulap. Dohok natorang. Tidak boleh bercerai. Sampai maut memisahkan. Tidak bisa berzina.
Karena banyak sekarang para bapak-bapak telah berzina dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan telah banyak perempuan-perempuan sekarang berzina dengan laki-laki yang lain. Barangkali karena sering bertemu di kantor, di perusahaan, di mana saja, teman bisnis, membuat peluang akan sebuah perzinahan. Tapi Alkitab berkata bahwa sebuah perzinahan adalah salah satu dosa yang keji di mata Tuhan. Supaya kita semua memahami. Alana gurang do zolma nung mamora amat tai go hepeng na gabi holana tu diskotik ma berzina cari perempuan-perempuan yang lain. Kekayaan telah membawa mereka kepada perzinahan dan tidak memelihara perkawinan yang suci dan perkawinan yang kudus. Makanya karena perzinahan adalah salah satu dosa yang sangat keji di mata Tuhan, makanya dia perintahkan kepada Musa melalui hukum Taurat. Mulo di berko halak nama ngalakub itu harus dibunuh dan dimatikan dan dilempari dengan batu sampai mati. Karena apa? Karena saking sucinya sebuah pernikahan. Jadi tidak boleh berzina. Tidak boleh bercerai. Apapun keadaannya jangan berzina dengan alasan-alasan apapun, dipengaruhi oleh Allah apapun. Karena apa? Allah sanggup memelihara pikiranmu, perasaanmu, spiritualmu untuk tetap dapat mengontrol hawa nafsumu. Asalkan kita berserah kepada Allah. Allah memberikan kemampuan untuk mengawasi hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu akan terus berada di dalam hidup kita. Tetapi Allah menghendaki akal budi kita dan spirit kita atau roh kita yang mengontrol hawa nafsu itu. Dan bukan sebaliknya sekarang ini. Hawa nafsu itu yang mengontrol umat manusia. Dan ketika hawa nafsu itu mengontrol dan semakin besar, maka spiritnya, manusia batinnya, manusia atau pikirannya itu kurang berfungsi. Dan berfungsi. Karena itu fungsikanlah akal budimu, spiritualmu untuk menjauhi hal-hal perzinahan, hal-hal perceraian. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Pernikahan itu adalah sebuah proses belajar yang terus menerus. Harus memiliki hikmat pengetahuan dalam membentuk sebuah pernikahan dan harus memiliki hikmat dan pengetahuan dalam menjalani pernikahan. Harus ada hikmat dan pengertian. Supaya apa? Supaya perkawinan itu tetap harmonis. Belajar terus. Baca keadaan. Baca karakter seorang dengan yang lain. Baca kebiasaan seorang dengan yang lain. Harus belajar terus menerus. Sebab Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayatnya yang ketiga. Dengan hikmat rumah dibangun dan dengan pengertian itu ditegakkan. Jaibu ibe jongjong bagas. Manak sada jaibu alani parbinoto wadai alani bisuk dai. Songonido nak pajong jokon par rumah tanggaon. Kalau kita berharap rumah tangga itu terus akur dan harmonis, harus terus belajar. Bolong selera ni amat tahun arsik, baik masih arsik itu belajar. Unang baik piras-piras, solomorana piras-piras, so gabe tipul pertengkaran. Itu artinya belajar. Menyesuaikan selera suami, menyesuaikan selera istri. Molo perkobur-kobur dotong inat tahun belajar. Molo herasa jom dope pasobu memerkobur-kobur. Enak curhat deh. Asal mau nak sapi dua jam sampai larut malam, gue nggak perlu si pasi ngoto nih. Artinya bahwa pernikahan itu harus terus belajar.
belajar memahami, belajar mengerti, karena sebuah pernikahan tidak mungkin sempurna. Jolororo na sempurna sebuah gujang nupe asa sempurna no sudah dia sanganon. Kesehatan di zolma pedak sempurna. Hidup benar kadang-kadang mersahit, kadang-kadang gele, kadang-kadang naik kolesterol lah, kadang-kadang mano puasa murakna. Dang sempurna kesehatan manusia. Alai molong-ngorongan no sebuah gujang na sempurnai, sure na so sempurnaon ngabatal be. Masuk mahita tuh kepada kesempurnaan. Songoni donak pernikahan perlu belajar satu dengan yang lain melalui keadaan. Alana gudang dobe nasonia tusan ni siboyan mengenai baru tapu bolonon. Songoni donang baru tapu bolonon. Gudang dobe nasiatu si masalah tong situa siboyan. Karena itu persoalan dan demi persoalan jangan membuat sebuah kerenggangan atau pikiran-pikiran negatif. Karena itu perlu belajar. Manusia tidak perlu fokus kepada kesempurnaan, tapi pernikahan perlu fokus kepada kasih yang menutupi dalam segala hal. Anggon Allah sempurna dan jolman sempurna. Allah harus ada tertanam di dalam kedua mempelai, yaitu kasih yang menutupi segala hal. Moloholong rohamu satu dengan yang lain. Haurangan ni mana ipe dapola pe buah-buah muna itu akajolma. Songoni donang mularo kaurangan ni ina tau dapola pe buah-buah ni amat tasi buah betu halak. Alana ngadok holong. Alana haurangan nai haurangan ni amat tai dei, haurangan ni amat tai, haurangan ni natai dei. Alai gudak-gudak mangatusi taring otuson. Engwa gudak tongi-ina holan amat tanai hatai. Ya hatai sebang sampai merauke. Biasanya katok dotong berita ini. Karena apa? Karena pernikahan tidak difokus lagi, tidak didasari lagi dengan kasih. Padahal kasih dikatakan menutupi segala hal, bahkan menutupi segala pelanggaran, menutupi segala dosa. Pernikahan tidak boleh fokus kepada hak, tetapi semua pernikahan harus fokus kepada kewajiban. Arong do memang di Alkitabon yang menyatakan hak seorang laki-laki dan hak seorang perempuan. Tapi saya katakan kepada saudara, jangan fokus terhadap hakmu, tetapi fokuslah engkau terhadap kewajibanmu. Alana mulu menutup hakko, ulur holan yang berbeda. Gaur, saya ini kan suami. Alkitab berkata tunduk kepada suami. Itu tidak perlu kita proklamirkan bahwa itu adalah hak kita. Tapi kewajibanmu lah engkau lakukan. Kasihani istrimu, bimbing istrimu. Jangan sampai istrimu menjadi kepala kepada engkau. Natar surat deh. Istri tidak boleh menjadi pemimpin atas suaminya. Hukum ini debatare dan boy robau teh. Molo nang robaumu jolo sahak mai tah dua tuban dua gijang. Dokom matu debata. Salah deh hatami Tuhan. Gabe holan amat tairo. Turut akumu abe dangi dokoko seli-seli inatai turuti. Anak penjolo sati tatu benua gijang. Zata protes Tuhani. Alai molo dison ulahom mai padok ni debata. Seorang istri tak tunduk kepada suami dan seorang suami harus mengasihi istri tanpa mempersoalkan haknya, tapi semua orang harus mempersoalkan kewajiban setiap orang. Fokus kepada kewajibanmu sebagai suami. Fokus engkau seorang istri, kewajibanmu sebagai istri. Anda 2P yang kau haki tertuntut. Sebuah pernikahan harus fokus, jangan fokus kepada keadaan, tapi engkau harus fokus kepada imanmu kepada Kristus. Apapun yang menjadi kekuranganmu, jangan engkau fokus kepada keadaan, sebab pernikahan ini dibentuk dan dirancang dan dicampuri oleh Allah. Jangan engkau fokus kepada keadaan. Kalau marsaan no nama tahun manang nena tahun orang gabe bocir suara lau perbedaan. Alai tata matu debata no ngamadok. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai akhir zaman.
Saya tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Saya tidak akan membiarkan engkau seorang yatim piatu. Saya tidak akan membiarkan engkau tetap berada dalam sakit penyakitmu. Saya tidak akan pernah membiarkan engkau dalam segala kekuranganmu. Itu adalah iman. Jadi jangan kau fokus kepada keadaan. Tapi engkau harus fokus kepada imanmu kepada Allah. Sebab dialah yang memanggil engkau menjadi hambanya, menjadi umatnya. Dan engkau harus memahami bahwa pernikahan ini adalah kehendak Allah dan ketetapan Tuhan. Jadi fokus belajar percaya kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Allah. Jangan hanya fokus kepada hanya hidup sekarang ini, tetapi untuk hidup yang selama-lamanya. Tusido hita marsogut, tusido hita haduan, nusalpo parngoluota dihasianganon, tuinganan napi naraden itu hataido, ima surgo do narokoi. Jadi di parngoluono nakola fokus tu hal-hal hidup sekarang. Molong asanga, molong sukses, molong dia. No perlu di parngulut tahun namar Tuhan Yesus ope. Itu benar ahabi acara ni kekristenan harus tetap mengarah kepada Kristus. Ucapan syukur pe tetap do Kristus nanak si berita hononton. Nang pertanyaan tu pe tetap do Kristus nanak si berita hononton. Naeng ucapan syukur wisudawat pe tetap do Kristus si berita hononton. Karena itu pernikahan ini pun tetapnya berita Kristus yang diberitakan. Karena Alkitab berkata bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan. Hanya yang berarti dan berguna jikalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ya, kemakmuran di bawah kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan tanpa Tuhan. Kesuksesan yang di bawah kolong langit ini hanyalah sebuah kesia-siaan kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Keberhasilan di dalam kolong langit ini adalah kesia-siaan kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Karena itu pernikahan ini artinya bahwa pernikahan ini harus menegakkan kerajaan Allah di bumi. Jadi dang asal menikah sebetulnya, dang asal berketurunan maksudnya debata. Alai maksudnya debata dalam pernikahan itu bahwa pernikahan itu menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Asa tegak doha raja ni debata. Di mana sebuah pernikahan di pasu-pasu mana pernikahan ini marpino pare asa harazaun ni debataro na terjadi di hasiangano ido banai dokon tamiak tai saya jadi malomone roham di Banua Tongaon songon David di Banua Gijang. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam kerajaan surga. Jadi songon itu rencana di debata supaya pernikahan itu menegakkan kerajaan Allah. Wama asa tegak kerajaan Allah di dalam pernikahan saudara dan saudari hari ini. Supaya kerajaan Allah tegak, engkau harus menjadikan firman Allah menjadi landasan hidupmu. Baik itu menjalani kehidupan, berhadapan dengan manusia, berinteraksi dengan bisnis, berinteraksi dengan pejabat-pejabat, dengan manusia-manusia yang lemah, yang mungkin di bawah derajatmu, tetap semua berdasarkan firman Allah. Kebenaran, asa jongjong, harajau ni debata di hasianganon. Alana di Banua Gijangi penuh dengan sukacita, damai sejahtera, tentram, tenang, sejahtera. Songoriro nang maksud ni debata di hasianganon. Dunia ini supaya damai, sejahtera, makmur, sukses. Tak ada iri hati, tak ada lagi penyembahan berhala. Itu maksud ni debata. Asal fokus jolmai lau memuji jala pasangan pod debata. Itu benedokon pernikahan itu adalah salah satu cara Allah menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya dikatakan bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan akan melahirkan keturunan ilahi.
Supaya kerajaan Allah ditegakkan, maka seorang suami harus benar-benar takut kepada Allah. Seorang istri harus benar-benar takut kepada Allah, mengingini Allah lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Mencintai ibadah kepada Allah melebihi daripada segala yang ada di dalam dunia ini. Kalau itu terjadi, maka kerajaan Allah akan terjadi di muka bumi ini. Karena itu saudara-saudaraku, bahwa pernikahan ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu jangan takut menjalani kehidupan ini. Asalkan kamu tetap di dalam Tuhan, suami istri bahu-membahu tetap di dalam Tuhan. Saling memaafkan atas segala kelemahan, kekurangan. Dan saling bersyukur atas segala kelebihan-kelebihan. Unang gawe dalam lau gijang ni rohai mularok kelebihan. Oleh syukurilah semuanya kepada Tuhan. Karena itu terpujilah Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena itu kami undang pengantin laki-laki dan semua kita jemaat Tuhan berdiri. Kita puji Tuhan dengan satu pujian. Dan kita akan masuk kepada acara pemberkatan nikah. Bapa, Engkau baik.